kabeh rame. Eh, Persamaan persepsi kasus satu ya. Yang pertama ini adalah bahwa tubuh kita itu unsur atom ya, unsur atom penyusun tubuh kita itu kan banyak ya. Jadi tapi ada beberapa atom yang dominan, yaitu atom oksigen, hidrogen, karbon, kemudian nitrogen, yaitu yang nanti akan membentuk senyawa atau molekul-molekul, di mana molekul-molekul ini merupakan bagian dari penyusun dari sel. Sel kita itu adalah merupakan unit terkecil dari tubuh kita, di mana sel ini nanti akan terdiri dari organela-organela yang mempunyai fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi dari sel itu sendiri. Nah, sel-sel yang mempunyai bentuk yang sama, sifat yang sama, itu nanti akan membentuk suatu jaringan. Kemudian ada 4 macam jaringan di dalam tubuh kita. Jadi ada jaringan epitel, jaringan ikat, kemudian jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, dari jaringan-jaringan tersebut nanti akan membentuk suatu organ. Kemudian organ ini kan mempunyai fungsi masing-masing ya. Jadi dia nanti akan membentuk suatu sistem. Contohnya misalnya sistem ekskresi. Organnya apa aja? Organnya terdiri dari renal, kemudian ureter, vesika urinaria, dan uretra. Kemudian mungkin sistem gastrointestinal, maka dia terdiri organnya mulai dari kavum oris sampai ke anus. Kemudian mungkin sistem kardiovaskuler, jadi ada jantung, ada pembuluh darah arteri, kapiler maupun pembuluh darah vena. Kemudian juga ada sistem limfe, jadi ada pembuluh limfe, kemudian ada nodus limfatikus. Jadi semua sistem ini nanti juga akan bekerja sama untuk menghasilkan suatu fungsi dari tubuh ya. Itu adalah hierarki dari sel sampai dengan tubuh manusia secara utuh. Kemudian jaringan ikat itu kan tadi ada 4 ya, ada jaringan ikat epitel, jaringan jaringan itu ada 4 macam, jadi ada jaringan epitel, jaringan ikat, otot, kemudian saraf. Kalau jaringan epitel itu biasanya melapisi atau sebagai apa permukaan gitu ya, lapisan bagian permukaan dari misalnya dari pembuluh darah, kemudian mungkin dari kavitas-kavitas yang ada di dalam tubuh kita atau di kelenjar. Kemudian kalau jaringan ikat itu fungsinya kan untuk saling mengikat, kemudian mengintegrasikan antar bagian-bagian dari tubuh ya. Contohnya misalnya jaringan ikat hialin, jaringan ikat elastin, kemudian jaringan ikat kartilago dan tulang. Selanjutnya kalau otot itu ada 3 macam ya. Ada otot rangka, otot jantung, kemudian juga otot polos. Sedangkan jaringan saraf itu mulai dari neuron dan sel glia. Ini adalah tipe jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian jaringan-jaringan yang sama itu nanti akan saling apa namanya membentuk ya, saling membentuk suatu organ, di mana organ-organ ini nanti akan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya dari banyak organ nanti akan membentuk suatu sistem. Jadi sistem yang ada di tubuh kita itu ada 11 sistem, yaitu sistem kardiovaskuler, respirasi, endokrin, kemudian sistem reproduksi, sistem limfe, urinari, sistem saraf,
integumen atau kulit, digestif, sistem otot, dan rangka. Dan ini adalah elemen-elemen dari tubuh kita, di mana atom yang paling banyak adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, ya, dan lain-lainnya. Ini tapi dalam jumlah yang kecil, di mana elemen-elemen ini nanti akan membentuk molekul. Yang paling banyak adalah air, kemudian protein, lipid, RNA, DNA, dan senyawa-senyawa organik atau anorganik ini. Ini adalah gambar dari sel, di mana sel ini kan dia ada pelindungnya. Yang lapisan paling luar ini adalah plasma membran. Ini sel manusia atau sel hewan ya. Jadi bukan sel tumbuhan atau sel bakteri. Kemudian di dalam sel ini nanti akan ada cairan sitoplasma. Kemudian di dalam cairan sitoplasma ini nanti akan terlarut atau terdapat beberapa organela yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama adalah nukleus atau inti, di mana di dalam nukleus ini terdapat kromosom yang merupakan eh, tempat untuk tempat penyimpanan dari material genetik yang mengatur fungsi dari sel dan juga untuk mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Kemudian bagian luarnya dari inti ini ada endoplasmic reticulum. Sebentar, mati. Di mana nanti di endoplasmic reticulum nanti akan melekat ribosom, jadi Golgi akan digunakan untuk fungsi dari sel itu sendiri. Selanjutnya ada mitokondria untuk menghasilkan energi. Kemudian sentrosom ini fungsinya adalah untuk mengatur proses pembelahan dari sel. Kemudian lisosom dan perisosom ini adalah vesikel yang berisi enzim yang sifatnya proteolitik yang digunakan untuk proses memakan ya. Kemudian uh, juga ada ribosom-ribosom ya yang nanti akan melekat di endoplasmic reticulum untuk melakukan proses sintesa protein. Berikut ini adalah gambar dari membran sel. Jadi membran sel atau membran plasma itu kan terdiri dari lipid bilayer. Jadi ada bagian yang sifatnya hidrofilik dan hidrofobik. Jadi kalau yang bagian hidrofilik ini yang nanti di atas ini nanti dia berbatasan atau bersentuhan dengan cairan interstisial, sedangkan yang bagian bawah ini nanti ber kontak ya, kontak dengan cairan sitoplasma karena dia kontak dengan air ya, maka dia di sini sifatnya harus hidrofilik, yaitu terdiri dari fosfolipid. Kemudian bagian tengahnya ini ada kolesterol atau asam lemak ya, di mana dia ini karena dia unsurnya lemak, maka dia sifatnya adalah hidrofobik. Jadi air itu tidak akan bisa menembus lapisan lemak tersebut. Kenapa kok dia dibuat seperti ini? Karena dia nanti akan berperan dalam fungsinya dia sendiri ya. Kemudian di lipid bilayer tadi itu nanti akan tersisip beberapa protein. Jadi ada
protein kanal ion, ada protein reseptor transmembran, kemudian bisa juga ada protein-protein yang perifer, kemudian juga ada protein untuk melekatnya matriks ekstraseluler ya, misalnya glikolipid, kemudian glikoprotein, kemudian juga tempat melekatnya dari sitoskeleton. Fungsi dari lipid bilayer, jadi lipid bilayer tadi kan terdiri dari fosfolipid ya. Fosfolipid itu sifatnya adalah hidrofilik, sedangkan bagian yang tengah tadi itu adalah terdiri dari lemak atau kolesterol yang sifatnya adalah hidrofobik. Nah, kalau yang fosfolipid tadi muatannya positif, sedangkan kalau yang hidrofobik muatannya adalah negatif. Bahan-bahan yang sifatnya lipid soluble, artinya larut di dalam lemak, contohnya adalah eh, oksigen, CO2, steroid hormon, itu dia bisa langsung menembus membran sel karena dia bisa terlarut di dalam lipid. Tetapi kalau bahan-bahan yang sifatnya larut di dalam air, misalnya natrium, klorida, glukosa, air itu tidak akan bisa menembus lapisan membran sel karena di sana kan di tengah tadi ada bagian yang sifatnya adalah hidrofobik karena dia terdiri dari lipid, sehingga dia untuk masuk itu harus melalui suatu kanal atau melalui suatu porus ya, atau bisa juga melalui transport protein. Protein-protein yang terdapat di membran sel tadi ada protein integral, di mana protein ini melekat dan merupakan bagian dari membran sel itu sendiri, misalnya ion, kanal ion, transport protein, reseptor. Kemudian ada juga peripheral protein, di mana peripheral protein ini tidak merupakan bagian dari membran sel sendiri. Jadi dia itu hanya ada di membran gitu ya, tapi bukan bagian dari membran tersebut. Kemudian juga ada protein-protein yang berfungsi untuk menghubungkan antar sel. Jadi sel yang berdempetan tadi itu nanti akan ada hubungan. Nah, hubungannya itu bisa tight junction, bisa gap junction. Kalau tight junction itu nanti hubungan tersebut merupakan suatu saluran yang selalu terbuka sehingga nanti akan memungkinkan terjadinya perpindahan bahan-bahan terlarut di dalam sitoplasma dari sel satu pindah ke sel yang lainnya untuk proses penyamaan atau homeostasis. Sedangkan kalau gap junction itu hubungan antar sel yang berdekatan tapi yang bisa lewat hanya elektrolit aja. Jadi misalnya natrium, kalsium itu dari sel satu ke sel lain itu bisa berpindah itu melalui gap junction. Fungsi dari plasma membran yang pertama adalah sebagai transport. Jadi kan tadi membran sel itu fungsinya kan kayak pagar gitu ya. Jadi tidak semua bahan itu bisa masuk ke dalam sel. Demikian pula yang di dalam sel tidak bisa keluar dengan mudah. Sehingga dia mempertahankan kondisi ekstra dan intraseluler itu dalam selalu kondisi homeostasis. Tetapi kan sel itu butuh bahan dari luar dan mengeluarkan sisa metabolisme atau bahan-bahan yang tidak berguna, sehingga nanti akan ada sistem transport. Nah, sistem transport yang pertama itu adalah difusi, di mana terjadi perpindahan bahan-bahan yang terlarut, misalnya oksigen, karbon dioksida, dan molekul-molekul yang lain yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini melalui suatu membran tadi ya, melalui membran yang sifatnya semi permeable. Jadi tidak semua bahan terlarut itu bisa masuk dengan mudah, itu jenenge namanya semi permeable ya. Jadi masih ada yang bisa tapi tidak semua. Nah, bahan-bahan yang ukurannya kecil yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah itu adalah prosesnya namanya difusi atau difusi pasif yang simple ya. Jadi dia hanya karena perbedaan konsentrasi aja.
Contohnya misalnya natrium nih. Natrium kan ekstrasel yang banyak, intraselnya lebih sedikit. Maka dia bisa langsung masuk ke dalam sel ya melalui proses difusi. Cuma karena dia itu tidak larut di dalam air, di dalam lemak, maka dia harus lewat suatu kanal ion untuk masuk. Tapi prosesnya adalah difusi pasif. Kemudian yang berikutnya adalah difusi terfasilitasi. Jadi kalau difusi terfasilitasi itu dia harus berikatan dengan apa namanya, untuk bisa masuk dia itu butuh bantuan gitu ya. Kenapa? Karena ukurannya besar. Contohnya adalah glukosa. Jadi glukosa itu kan ukurannya besar. Jadi dia itu larut di dalam air sehingga dia tidak bisa tembus kan karena ukurannya besar dan larut di dalam air, dia tidak bisa tembus di membran. Nah, supaya dia bisa masuk dari interstisial masuk ke intrasel, maka dia butuh bantuan. Bantuannya adalah kanal ion natrium. Jadi pada saat kanal ion natrium itu terbuka, maka dia akan langsung masuk. Itu yang disebut dengan difusi terfasilitasi. Dan ini tidak membutuhkan energi. Karena berpindahnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini adalah macam-macam transport atau difusi yang transport pasif ya. Contohnya yang pertama tadi adalah simple difusi tadi. Jadi oksigen, CO2 itu bisa langsung menembus membran sel karena perbedaan gradien konsentrasi. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Ini tadi misalnya glukosa tadi ya, dia harus masuk ke dalam sel itu karena melalui bantuan dari kanal ion natrium yang terbuka, natrium masuk, dia gandeng glukosa. Kemudian ada difusi terfasilitasi yang menggunakan kotransport. Jadi ini juga untuk apa namanya, untuk eh, molekul yang besar ya. Contohnya adalah untuk pengangkutan glukosa. Jadi namanya proteinnya ini adalah misalnya contohnya adalah sodium glukos SGLT. Sodium glukos transporter ya namanya. Jadi misalnya ini nanti glukosanya ada di mana? Di glukosa itu dipecah. Oh, di lumen ya, di lumen usus misalnya. Di lumen usus kemudian mau masuk ke sel di enterosit. Nah, kan harus masuk melalui transport. Nah, ini proteinnya namanya sodium glucose transporter. Maka pertama langkahnya itu adalah natrium yang masuk dulu. Natrium masuk melekat pada protein, baru nanti dia akan membawa glukosa untuk masuk. Itu adalah difusi terfasilitasi dengan bantuan protein transport. Kemudian kalau untuk air, dia itu melalui suatu porus yang disebut dengan aquaporin. Jadi ini bergerak dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang lebih rendah. Jadi dari yang encer ke yang pekat. Kemudian selain difusi pasif, ada difusi yang disebut aktif transport, di mana perpindahan molekul ini atau bahan-bahan terlarut itu melalui mekanisme melawan gradien konsentrasi. Jadi misalnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contohnya adalah ion natrium ya. Jadi natrium pada saat masuk ke dalam sel itu melalui proses difusi pasif. Tetapi pada saat dia keluar dari sel itu adalah difusi aktif karena dia melawan gradien konsentrasi. Nah, karena dia melawan gradien konsentrasi, maka dia harus membutuhkan energi, yaitu energi dari ATP atau yang disebut dengan
biasanya itu adalah terkait enzim ya. Jadi NAK-ATPase misalnya ya. Maka pada saat NAK-ATPase itu aktif, kemudian dia akan merubah ATP menjadi ADP sehingga kanal natriumnya terbuka, maka natrium dari sel itu akan keluar, kemudian diganti dengan ion hidrogen yang masuk. Kemudian ada yang disebut dengan sekunder aktif transport. Jadi sekunder aktif transport ini juga melawan gradien konsentrasi, tetapi energi yang dihasilkan itu bukan dari perubahan ATP, tetapi dari energi yang dihasilkan oleh protein transporter itu sendiri. Contohnya ini juga transport dari glukosa ya, yang dari usus itu ke apa namanya, ke dalam enterosit. Jadi dari ekstrasel yang rendah ke intrasel yang tinggi konsentrasi glukosanya, maka dia akan melalui secondary active transport karena dia ada protein transporternya ya. Ini kalau contohnya kalau yang primer aktif transport tadi kan ada ATP ya. Jadi ada ATP yang diubah menjadi ADP sehingga ini terbuka, maka natrium dari sel akan keluar. Jadi ini adalah yang primer. Sedangkan kalau yang sekunder itu ini proteinnya. Jadi protein ini nanti pertama dia harus berikatan dengan natrium. Kemudian protein ini akan aktif sehingga dia menghasilkan energi. Nah, energi ini yang menyebabkan glukosa masuk. Kemudian nanti setelah glukosa itu masuk, dia akan melepaskan ionnya tadi plus glukosanya. Yang keempat adalah proses endositosis. Jadi endositosis itu proses memakan ya. Nah, memakan ini ada dua macam, ada pinositosis, ada fagositosis. Kalau pinositosis ini dianggap sebagai sel minum. Jadi yang masuk itu adalah air, kemudian juga molekul-molekul yang ukurannya kecil, kemudian dia akan masuk ke dalam suatu vesikel. Di situ nanti dia akan di proses digestif itu jadi proses dihancurkan gitu ya. Itu yang namanya pinositosis. Kalau yang fagositosis itu gambarannya adalah sel memakan. Maka yang dimasukkan itu adalah material-material yang sifatnya lebih padat. Contohnya adalah bakteri, komponen dari bakteri atau bakteri itu sendiri. Jadi misalnya memfagosit antigen ya. Antigen itu adalah contohnya kalau dari bakteri ekstraseluler itu misalnya toksinnya atau bagian-bagian dari bakterinya, itu adalah proses fagositosis. Tapi kalau yang ukurannya kecil, air, itu berarti pinositosis. Kemudian kalau yang disebut dengan eksositosis itu adalah mengeluarkan. Jadi dia mengeluarkan apa yang sudah dimasukkan melalui proses endositosis, apakah itu pinositosis atau fagositosis. Jadi setelah dihancurkan, maka bahan-bahan tersebut sudah dianggap tidak berbahaya pada sel, maka dia akan dikeluarkan dari sel tersebut, kemudian nanti supaya dia tidak mencemari lingkungan di sekitar sel, maka dia nanti akan difagosit lagi oleh makrofag-makrofag yang lain sampai nanti dia betul-betul bersih ya, sehingga tidak mencemari lingkungan dan menginduksi terjadinya proses inflamasi. Nah, ini adalah gambaran dari proses fagositosis. Jadi ini adalah material dari bakteri atau bakteri itu sendiri, di mana untuk dapat difagosit maka dia harus dikenalkan dulu bakteri tersebut melalui ikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di permukaan dari, contohnya adalah sel makrofag ya yang memfagosit antigen. Nah, pada saat dia sudah berikatan dengan reseptor, maka dia akan dibawa masuk, kemudian diletakkan di dalam suatu vesikel, kemudian nanti akan gabung dengan vesikel yang isinya lisosim dan peroksidase ya, sehingga akan terjadilah proses penghancuran, di mana penghancuran ini menggunakan enzim lisosim yang sifatnya proteolitik,
Kemudian peroksisum itu nanti akan menginduksi pembentukan radikal bebas sehingga dia akan mampu menghancurkan sel tersebut. Nah, sel bakteri tersebut nanti akan berubah menjadi material-material yang kecil-kecil dan tidak berguna atau tidak membahayakan sel, maka dia akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Selain sebagai fungsi transport, membran sel tadi juga berfungsi sebagai proteksi. Jadi dia mempertahankan kandungan intrasel maupun ekstrasel. Kemudian yang ketiga adalah tempat melekatnya sitoskeleton, di mana sitoskeleton itu merupakan kerangka dari sel sehingga sel itu bisa berubah bentuk, bisa bergerak ya. Kemudian juga dia kayak apa namanya, merespon terhadap perubahan dari lingkungan, karena di membran sel tadi kan banyak reseptor ya, banyak reseptor, di mana reseptor-reseptor tadi itu berperan untuk berikatan dengan ligan. Kemudian dari ikatan ligan dan reseptor tadi itu nanti akan menghasilkan suatu protein, di mana protein-protein ini yang akan menyebabkan timbulnya respons. Jadi sebagai alat, salah satu media untuk komunikasi dari sel. Kemudian juga fungsi terakhir adalah untuk menyerap atau mengambil makanan dan mengekspresikan sisa-sisa metabolisme. Ini adalah cara sel itu bergerak ya. Jadi geraknya disebut dengan gerakan amoeboid ya. Jadi kayak gerakan dari siput ya. Jadi pada saat bergerak ini nanti sitoskeletonnya akan memanjang maju gitu ya. Gerakannya adalah gerakan yang maju. Kemudian nanti dia setelah maju dia akan membentuk suatu ikatan atau adhesi. Kemudian bagian yang belakang dia akan memendek sehingga dia nanti akan bergerak maju. Model contoh pergerakannya ini. Nah, ini dipengaruhi oleh sitoskeleton dan fluiditas dari membran sel. Nah, fluiditas dari membran sel itu karena adanya lipid bilayer tadi. Jadi adanya komponen dari kolesterol tadi yang ada di lipid bilayer. Kemudian berikutnya adalah komunikasi dari sel. Jadi untuk dapat hidup, maka sel ini akan berkomunikasi dengan sel-sel yang lain. Dan alat komunikasinya itu adalah disebut dengan ligan. Ligannya itu macam-macam. Bisa hormon, bisa neurotransmitter, bisa protein-protein tertentu, atau obat-obatan. Nah, dia berkomunikasi itu caranya ada 5. Yang pertama adalah melalui proses autokrin. Autokrin ini artinya dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah sel beta pankreas. Jadi sel beta pankreas itu karena pengaruh glukosa ya. Jadi kalau kita makan kemudian glukosa di dalam darah naik, maka glukosa ini akan masuk ke dalam sel pankreas, yaitu sel beta. Nah, dengan adanya glukosa di dalam sel beta, maka sel pankreas itu tadi nanti akan menghasilkan insulin. Maka dikeluarkanlah insulin ini melalui proses eksositosis. Nah, insulin yang dikeluarkan oleh sel beta itu nanti kan akan bekerja ke sel target. Misalnya sel otot rangka, sel hepar, sel lemak. Salah satunya juga adalah sel beta itu sendiri. Dampaknya apa? Begitu insulin yang dihasilkan itu tadi berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel beta, maka efeknya adalah sel beta ini akan semakin banyak menghasilkan insulin. Nah, itu yang disebut dengan autocrine signaling. Jadi dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Efeknya bisa menghambat, bisa mengaktifkan. Kemudian yang kedua adalah paracrine. Kalau paracrine dia berkomunikasi dengan sel yang berdekatan. Contohnya adalah komunikasi antara sel endotel dengan sel otot polos di pembuluh darah. Nah, pada saat endotel itu menghasilkan nitrit oxide, maka nitrit oxide itu tidak bekerja di endotel, maka dia akan bekerja
karena dia larut di dalam lemak ya, sehingga dia bisa menembus membran, jadi membran sel endotel masuk ke membran sel otot polos yang ada di bawahnya. Maka dia nanti akan bekerja menyebabkan sel otot polos tadi itu adalah relaksasi. Nah, karena hubungan yang berdekatan tadi, komunikasi antar sel yang berdempetan tadi, itu yang disebut dengan parakrin. Berikutnya adalah endokrin. Nah, kalau endokrin, satu sel ini nanti mensekresikan suatu hormon, di mana hormon ini harus ikut aliran darah. Kemudian setelah itu hormon ini nanti akan menuju ke sel target. Nah, di sel target ini dia akan menimbulkan suatu efek. Kalau ini tidak berkaitan dengan jarak ya, tapi harus ada aliran darah. Contohnya adalah hipotalamus sama hipofise. Itu kan berdempetan, tapi dia tidak langsung sifatnya parakrin, tapi dia sifatnya begitu dihasilkan oleh hipotalamus, maka hormon yang dihasilkan hipotalamus itu akan masuk ke pembuluh darah portal hipotalamus hipofise, baru menuju ke hipofise, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya efek di hipofise, terutama hipofise anterior ya, yang kalau pakai pembuluh darah ini. Kalau yang hipofise posterior itu pakai sistem saraf ya, karena dari hipotalamus aksonnya itu tembus sampai ke hipofise posterior, sehingga nanti akson terminalisnya itu ada di hipofise posterior. Terus berikutnya adalah hubungan antar sel yang berdempetan. Nah, ini kalau antar sel yang saling berdempetan ini bisa melalui tadi ada gap junction atau tight junction. Jadi kalau gap junction itu yang berpindah nanti adalah elektrolit, contohnya otot jantung ya. Otot jantung pada saat terjadi aktivasi dari satu sel, maka depolarisasi di satu sel ini akan dilanjutkan ke sel-sel yang lain melalui gap junction ini, sehingga natrium kalsium itu akan langsung nyebar dari satu sel ke sel yang lain dengan cepat. Atau tight junction, kalau tight junction itu hubungan yang memungkinkan zat terlarut ya, yang ukurannya lebih besar itu bisa berpindah. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara sel saraf dengan sel saraf yang lain atau target organnya. Nah, hubungan antara sel saraf dengan sel saraf atau target organnya namanya adalah sinap. Jadi sinap itu ada akson presinap, di mana akson presinap ini nanti akan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini nanti yang akan berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di possinap. Nah, setelah itu baru dia menimbulkan efek. Apakah efeknya itu eksitasi atau inhibisi tergantung dari neurotransmitter yang diikat tadi oleh reseptor di possinap. Berikutnya adalah signaling dari sel. Jadi setelah sel itu tadi reseptornya ya, reseptor itu berikatan dengan suatu ligan, maka kan reseptor akan menjadi aktif. Nah, reseptor yang aktif ini akan mengaktifkan mekanisme atau proses biokimiawi di dalam sel, sehingga nanti akan terbentuk aktivasi protein yang sudah ada di sitoplasma atau merangsang sintesa protein. Nah, sintesa protein ini nanti begitu proteinnya dikeluarkan, barulah timbul suatu respon dari sel. Nah, ini yang disebut dengan signaling sel yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pengenalan, di mana ligan akan berikatan dengan reseptor. Kemudian tahap transduksi, artinya reseptor yang sudah aktif tadi nanti akan mengaktifkan proses di dalam sel, sehingga timbul suatu protein ya yang dihasilkan untuk menyebabkan terjadinya suatu respon. Reseptor yang ada di dalam sel itu ada 2 macam, ada reseptor di membran, ada reseptor di intrasel. Kalau reseptor di membran itu contohnya yang pertama adalah kanal ion.
Jadi dia ini merupakan reseptor protein ya, yang menembus membran. Jadi kalau kondisi normal, reseptor ini akan tertutup. Tetapi kalau ada perbedaan gradien konsentrasi atau perbedaan voltase, maka dia akan terbuka. Dengan terbukanya kanal ion ini, maka ion akan masuk ke dalam sel atau keluar dari sel ya, melalui proses difusi pasif atau mungkin difusi aktif. Kemudian yang kedua adalah reseptor yang terkait enzim. Contohnya adalah reseptor tirosin kinase. Jadi dalam kondisi normal atau istirahat, maka dia dalam bentuk monomer. Jadi ada dua bentuk gini reseptornya. Kemudian apabila dia berikatan dengan suatu ligan, di mana ligannya ini contohnya adalah glukosa ya, maka monomer tadi itu akan gabung menjadi satu yang disebut dengan dimerisasi. Nah, setelah terjadi dimerisasi, maka dia akan mengaktifkan protein-protein di bawahnya atau terjadilah signal transduksi sehingga nanti akan menghasilkan respon dari sel. Ini adalah tirosin kinase, contohnya reseptor punyanya insulin. Kemudian yang ketiga adalah reseptor yang terkait dengan G protein. Jadi reseptor ini juga letaknya transmembran, jadi dia menembus membrannya. Jadi ada bagian yang di dalam sel, ada bagian yang di dalam membran, ada bagian yang di luar sel. Nah, setelah ada ligan yang berikatan dengan reseptor tersebut yang berada di luar sel, maka reseptor ini akan aktif. Nah, aktifnya reseptor ini dia akan menyebabkan aktivasi protein yang ada di dalam sel yang berikatan dengan bagian intrasel dari reseptor. Maka protein-protein ini aktif. Nah, protein yang aktif ini akan menyebabkan signal transduksi. Jadi dia akan mengaktifkan enzim atau second messenger-nya ya. Contohnya adalah adenilat siklase, kemudian inositol trifosfat, kemudian apalagi ADP, terus apa lagi? Inositol trifosfat, kalsium, adenilat siklase itu adalah contoh dari second messenger yang diaktifkan. Nah, setelah second messenger ini aktif, maka dia akan mengaktifkan protein-protein di bawahnya sehingga nanti terjadilah respon dari sel. Kemudian selain reseptor yang ada di membran, maka jenis kedua adalah reseptor yang ada di dalam sel. Kalau reseptor yang ada di dalam sel ini, dia akan berikatan dengan ligan yang sifatnya adalah lipid soluble. Jadi contohnya adalah apa ya? Hormon, steroid, obat-obatan golongan steroid, kemudian lipid soluble, vitamin yang larut di dalam lemak, itu bisa nembus membran karena dia ada komponen lipidnya ya. Jadi dia akan mudah menembus membran, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor. Reseptor ini ada di dalam sitoplasma atau di dalam nukleus. Nah, setelah dia berikatan